Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya izinkan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sudah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sudah tersambung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita, kembali kami informasikan khususnya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang saat ini hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mohon agar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih tetap menggunakan masker dengan cara yang baik dan yang benar, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tidak menggeser kursi. Dan kami informasikan juga bahwa untuk sementara waktu di Gereja Tiberias Indonesia tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu, sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kembali Engkau boleh kumpulkan setiap kami ya Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, kalau kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh beribadah pada pagi ini, semuanya Tuhan Yesus yang berkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang boleh beribadah, Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan, untuk setiap mereka boleh beribadah pada pagi ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama katakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kami puji nama-Mu Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, haleluya. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha. Sama-sama kita masuk. Terima kasih ya Tuhan, tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Inilah pujian kami ya Tuhan. Mari puji Yesusku,
Tuhan dengan segenap hatimu. Sama-sama kata, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita boleh angkat pujian ini, katakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Mari puji Yesus Tuhan, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapa, kami bersyukur Gereja Tiberias boleh hadir menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau masih ada kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul memuji nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi ini puaskan rohmu menyembah Tuhan, nikmati hadiratnya. Terima kasih, kami berterima kasih Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, come on. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkau yang berdaulat ya Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan Tuhan kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, pagi hari yang indah ini kami siapkan hati kami untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Sama-sama kita bersukacita saudara. Pada pagi hari ini kita memuji Tuhan sama-sama. Kita berdoa dahsyat bagi Yesus Kristus Allahnya. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan yang kembali memuji Tuhan di gerejamu, Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, satu suara pagi hari ini kita katakan ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandangku, tak pandang dari suku mana. Haleluya. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Dengan sukacita kami kepada Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa di harapan memuji, mengucap syukur. Sama-sama yang percaya. Ku tak pandang dari segi mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Come on. Hatimu seperti hatiku, engkaulah saudariku. Angkat tangan sama-sama di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Mari sama-sama saudara datang ke rumah Tuhan dengan hati yang tetap mengasihi Yesus Kristus Juru Selamat kita. Terima kasih. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, amin. Amin. Kasih Tuhan nyata bagi hidup kita. Untuk itu tetap bersukacitalah saudara. Yang saya memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik.
bagi Yesus Kristus. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang ya Tuhan, dan bumi pun bergoncang, namun kau tak setia menjagaku selama. Sama-sama saudara. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian kami sembahkan dari awal. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari ya Tuhan. Seterangnya mentari, Tetap Tuhan yang terindah. namun kau yang terindah. Hanya kau yang terjaga. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanya untuk. Jemaat Tuhan yang bersuka sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Katakan bersama-sama saudara. Sebab nyata penyertaan Tuhan, sebab nyata kuasa Tuhan, amin. Bahkan di gereja kami Tuhan Yesus Kristus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi kasih Tuhan yang nyata bagi hidup kita saudara. Sorakan haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa, kalau pada siang ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada
di gereja Tiberias Indonesia. Tuhan yang memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini ya Tuhan. Hal mana sudah dibuktikan ya Bapa, bayi-bayi yang mati dalam kandungan Engkau boleh bangkitkan. Bahkan setiap orang yang sakit kanker, yang sakit tumor, Engkau boleh sembuhkan, Engkau boleh pulihkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja kami ini ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami. Ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Mari sanjung Dia sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Oh, kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Pakinang, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi,
syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau imam besar-Ku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Tuhan, menyembahmu Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, pandang wajahnya Tuhan hadir di tengah kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Imam besar agung kami, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Pagi hari ini di Tiberias kami angkat tangan kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh datang dalam rumah-Mu Tiberias, kami percaya Tuhan yang memanggil, memilih kami untuk ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami. Oleh karenanya hamba doa tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Setiap nama yang hadir beribadah pagi hari ini dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama, kami semua sehat sempurna. Maka siapapun sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang beribadah via live streaming, siapapun yang sedang terkapar sakit, yang sedang terkapar di rumah sakit, kami percaya ada mujizat Allah, ada kesembuhan, ada pemulihan, tidak dikalahkan virus. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat kuat. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Maka pagi ini kami juga percaya warga surga, kami tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Yang ketiga, kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, kemana melangkah aman dalam perlindungan Allah. Bahkan kami percaya Tuhan, bersama keluarga suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami percaya ketika kami dengar firman Tuhan, kami diajar, dididik, ditegur, dikuatkan, dihiburkan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Kami mengucap syukur juga pengurapan Allah bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parianji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Parianji. Kami percaya sakramen perjamuan kudus juga yang sebentar kami akan terima dari gembala yang martir. Ada kuasa yang dahsyat, yang sakit disembuhkan, mujizat Allah terjadi, kehidupan kami dipulihkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah via live streaming dimanapun Anda berada. Saya percaya kuasa Allah juga menembus ruang dan waktu. Maka saudara juga pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Lebih semangat, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan. Apa kabarnya saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Banyak uang terus, amin. Amin, anak Tuhan tidak kekurangan, amin. Bilang dulu kanan kirinya, kita pasti diberkati. Bilang kita pasti diberkati pagi hari ini, haleluya, puji Tuhan. Kita boleh kembali ibadah tatap muka, kita mengucap syukur, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, kita berdoa untuk gereja kita Tiberias semakin diberkati Tuhan, amin. Yuk perhatikan langsung saja saudara, karena waktunya juga nggak lama. Langsung saudara, jaminan rancangan Tuhan. Jaminan rancangan Tuhan. Jaminannya apa? Yaitu damai dan
sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. Ini ayat yang sangat terkenal. Saudara, yuk yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, via live streaming, saudara bisa baca juga sama-sama. Yuk, Yeremia 29 ayat yang ke-11. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh apa? Harapan. Haleluya. Bilang sama saya, damai sejahtera. Bilang sama saya, hari depan. Ya, saudara perhatikan baik-baik ya. Ini janji firman Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Amin. Ya, saudara. Bahkan ini adalah jaminan untuk Anda dan saya. Ya, saudara. Karena gini, menjelang akhir zaman, Alkitab pun menuliskan, menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Menjelang akhir zaman akan datang, akan ada masa yang sukar. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan saudara, jangan takut. Jangan takut, karena kita sudah dijamin saudara, bahwa ketika Anda dan saya di dalam Tuhan, kita punya hari depan yang indah. Amin. Masa boleh sukar, keadaan boleh sukar, tapi kehidupan Anda dan saya tetap diberkati. Katakan amin. Kehidupan Anda dan saya tetap damai sejahtera. Katakan amin. Ya saudara, ini jaminan saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini saudara, yaitu disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam masa pembuangan saudara. Ya sekali lagi ya. Ayat ini disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel, kepada orang-orang Israel ketika mereka ada dalam masa pembuangan di Babel saudara. Dan saudara, ini diizinkan Tuhan. Kenapa saudara, bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk masuk dalam masa pembuangan? Karena Tuhan mau agar hati mereka dibaharui. Tuhan mau agar hidup mereka kembali berbalik kepada jalannya Tuhan. Kita percaya masa-masa ini boleh diizinkan oleh Tuhan. Masa yang berat, masa yang sukar ini boleh diizinkan oleh Tuhan. Supaya Anda dan saya hidupnya kembali ingat sama Tuhan. Amin. Pak Pariji pernah bilang, ya justru di masa pandemi ini Anda dan saya harus merenung, harus sungguh-sungguh. Yaitu ingat bahwa kita harus kembali kepada jalannya Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, Pak Pariji bilang, paling enak hidup di dalam Tuhan. Ada jaminan damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ya saudara. Ya sederhana, singkat. Oleh karenanya next berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Saya tulis begini, dalam masa dan keadaan yang berat sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Yes, ya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Maka itu saudara, Daud, next berikutnya, Mazmur 23. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya. Sebab engkau besertaku. Lihat, gadamu dan tongkatmu. Bilang sama saya, gada. Bilang sama saya, tongkat. Ya dikatakan apa? Itulah yang menghibur aku. Lihat, perhatikan. Daud saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu memposisikan hidupnya, dirinya sebagai domba. Dan Tuhan adalah gembalanya. Oleh karenanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud tidak takut. Dia bilang apa? Walaupun aku masuk dalam lembah kelam, walaupun aku melewati lembah kelam, aku tidak takut, kata Daud. Karena ada gada dan tongkat. Ini yang selalu dibawa oleh gembala untuk menuntun domba-domba, untuk mengantar mereka air yang tenang, ke rumput yang hijau, bahkan untuk mengusir binatang buas yang mau menyerang domba-domba. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyediakan sarana yang luar biasa. Lebih-lebih di akhir zaman untuk Anda dan saya Tiberias, Tuhan menyediakan minyak dan anggur. Amin. Wahyu 6 ayat 6. Yuk perhatikan baik-baik. Ini ayat yang luar biasa. Tuhan langsung mengajar gembala kita Pak Paryaji. Ayat ini saudara. Yuk kita baca dengan bangga, dengan sukacita. 2, 3, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata apa? Secupak gandum, sedinar. Dan 3 cupak jelai. Tetapi janganlah apa? Minyak dan, yes, ini yang membuat kita sukacita. Minyak dan anggur. Dikatakan apa? Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Sebagaimana gada dan tongkat juga gambaran damai sejahtera. Saya percaya minyak dan anggur juga tanda damai sejahtera dalam kehidupan kita. Masa sulit, keadaan boleh berat, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Damai sejahtera Allah terus akan ada dalam kehidupanmu. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oleh karenanya maaf, jangan takut, jangan stres, jangan khawatir. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, kita yang ada di Tiberias, kita mengucap syukur. Ada sarana yang begitu ajaib. Amin.
Iya saudara, dengan minyak dan anggur ini saudara, tanda-tanda di akhir zaman saudara jelas. Tuhan memberi perintah kepada gembala kita Pendeta Pariaji untuk mengembalikan apa? Minyak dan anggur. Ada kuasa seperti zaman Kisah Rasul. Jadi hari ini bahkan yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, mungkin saudara sedang sakit, ikut via live streaming ibadah, jangan takut, jangan khawatir. Ada mujizat Allah, amin. Yes, begitu juga dengan ekonomimu, juga dengan keluargamu. Saya percaya rancangan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu indah saudara. Ya, oleh karenanya mari saudara, yuk, ini akan membuat Anda dan saya hatinya bersukacita. Enggak lagi sedih, takut, khawatir. Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang luar biasa, amin. Ya saudara, saya ya pernah beberapa kali saudara juga pelayanan, ya maaf kalau mungkin saudara bilang, Pak memang betul ya Pak, banyak orang Kristen juga yang stres, yang depresi, ada juga. Saya beberapa kali pelayanan ke rumah sakit jiwa saudara, saya melihat ada beberapa ya di sana saudara, ya orang-orang, ya maaf ya saudara, ini bukan soal nama Kristen, bukan saudara, ada di sana nama-namanya rohani semua saudara. Iya Markus ada juga kayak saya namanya. Tapi bukan saya saudara. Jangan begitu tatapannya saudara. Iya jangan begitu tatapannya. Iya, ada juga. Saya dalam hati saya aduh kesian gitu saudara. Ya, kenapa saudara? Karena mohon maaf saudara, tidak menyadari hal ini. Tapi Anda dan saya yang ada di Tiberias, kita menyadari bahwa kita ada sarana yang luar biasa. Ada minyak dan anggur. Hidup kita pasti aman, damai, tentram, diberkati Tuhan. Amin. Iya saudara. Next berikutnya saudara. Oleh karenanya sederhana saudara. Ya, next berikutnya. Rancangan damai dan sejahtera Tuhan ini akan kita alami. Nah ini, kita akan belajar secara singkat saudara. Ya, akan kita alami ada dua hal yang luar biasa. Ya, ini sebagai dasar ya dalam kehidupan kita yang tetap harus kita pertahankan. Ini yang Pak Pareji selalu ajar bersama Ibu dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat next berikutnya. Yang pertama yaitu hiduplah dalam apa? Kebenaran. Hiduplah dalam apa? Kebenaran, saudara. Yes, yuk kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Yesaya 32 ayat 17. Baca sama-sama yuk dengan keras, dengan semangat. 2, 3, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Dan akibat kebenaran ialah apa? Dan untuk kapan? Untuk kapan saudara? Untuk kapan? Yes, selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya gini saya mau sampaikan sama saudara. Daud pernah bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Anak cucu orang benar dipermalukan. Saya mau sampaikan sama saudara. Kalau hari ini hidupmu benar, jangankan hidupmu hari ini, hari depanmu. No. Saya mau sampaikan tidak cukup sampai di sana, tapi sampai anak cucu keturunanmu pun pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Akan dipelihara Tuhan, gitu loh. Makanya dikatakan untuk selama-lamanya. Bagaimana Anda dan saya bisa hidup dalam damai sejahtera? Yuk, yang pertama, sesuai visi misi Tiberias, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran. Maaf saudara, nggak bisa ditawar. Mohon maaf saudara. Karena ini Alkitab katakan 31 tahun gereja Tiberias, Pak Pareji nggak pernah berhenti. Kalau saudara dengar bersama Ibu menyampaikan apa? Mari hidup kudus, mari hidup yang suci, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, gitu saudara. Saya percaya saudara, kalau Anda selalu setiap hari ya punya prinsip ini dalam kehidupanmu, dalam perjalanan hidup Anda untuk hidup dalam kebenaran, saya percaya hidupmu pasti makin hari makin diberkati Tuhan, makin melihat kemuliaan Allah. Amin. Iya saudara, karena Yesaya 59 ayat 1-2 juga dikatakan apa? Bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya dengar doa saudara. Dia dengar, dia mampu, dia bisa, sangat bisa untuk menolong saudara. Tapi Alkitab bilang yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah adalah dosa. Mari jangan keraskan hatimu. Kalau engkau dengar ini, bertobat. Karena dalam pertobatan, saya percaya ada mujizat, amin. Dalam pertobatan ada berkat. Dalam pertobatan ada kuasa Allah yang luar biasa, saudara. Ya, saudara. Ada seorang ibu maju ke depan, altar call, minta saya doa. Pak Pendeta doain saya, Pak. Saya bilang, ya, kenapa Bu? Ginjal saya sedang sakit, Pak. Bahkan divonis bocor ginjal. Ya, saya bilang sama ibu ini, Bu, ya, Ibu, saya doa ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati ibu ini sembuh, sehat sempurna. Dalam nama Yesus, tidak sakit, ginjalnya sembuh. Amin. Ya, minggu depan dia minta doa lagi, Pak. Ya, ginjalnya Pak, ya saya doain lagi dalam nama Yesus. Dan itu sampai cukup lama saudara. Bahkan saya sedih, kenapa? Karena saya melihat sampai badannya kurus saudara. Ya, dan pokok doanya masih tetap sama. Saya dalam hati juga berpikir, maksudnya gini, kenapa ya, kok nggak sembuh ya? Gitu, Tuhan kenapa ya? Gitu loh. Saya dalam hati, saya bahkan berdoa secara pribadi, saya tanya, Tuhan kenapa ya? Ya, Tuhan taruh di hati saya. Ya karena dia sering datang, ya sama anaknya saudara, masih kecil anaknya. Dia datang dan saya nggak pernah memang lihat suaminya gitu. Ya, jadi saya tanya gini, Bu, maaf Bu, saya bilang, ya, ini anaknya, iya.
Suaminya mana, Bu? Ada, Pak. Oh, ada ya? Ada. Ya saya juga tahu ada. Ini kan ada anaknya. Masa nggak ada suaminya? Ada. Ya ada, saya juga tahu. Mana tapi nggak pernah dibawa ke gereja, saya bilang. Ya nantilah saya cerita kapan-kapan, Pak. Oh ya udah, saya doain lagi. Saya doain lagi. Ya akhirnya suatu hari saudara, ya ada kesempatan ibu ini juga minta tolong rumahnya didoakan. Ya udah, saya bersama tim. Ya 2-3 orang. Bahkan saya juga ajak ibu-ibu datang. Ya tim seorang ibu ya untuk konseling gitu saudara ya, untuk datang sama-sama. Karena Tiberias nggak mungkin sendiri, 2-3 orang ya, standar prinsipnya ada standar kekudusannya. Ya maka saya datang dan saya layani gitu di rumah. Saya urapin rumahnya, saya doa ya, dan saya tanya lagi di sana, suaminya mana, Bu? Ada, Pak. Oh ya ada, benar. Saya bilang minimal fotonya mana, foto deh. Oh ada, Pak. Ya udah ada, tapi orangnya nggak ada. Ya tapi ada, Pak. Ya udah. Akhirnya ya udah, ya saya nggak mau berdebat lama lagi, saya urapin rumahnya. Ya sampai di satu sisi saya masuk ya ke sebuah tempat ya, ada jalan kecil ya, seperti masuk ke kamar yang cukup besar. Dan saya bilang, Bu, ini kamar buka, Bu. Oh enggak, Pak, kamar ini kita skip, kita lewatin. Kenapa saya bilang? Ya ini kamar aura negatif, Pak. Saya bilang kenapa? Ada setan atau gimana? Enggak, Pak, ini kamar nggak enak, Pak. Pokoknya udah kita skip. Saya bilang nggak bisa, semua harus diurapin. Termasuk kamar ini. Oh jangan, Pak, nggak usah, Pak. Ini udah ditutup aja untuk selamanya. Kenapa saya bilang? Dia nangis mulai. Dia bilang, di kamar ini dulu saya sama suami sama anak tinggal, Pak. Sekarang suami saya udah pergi tinggalkan saya. Udah punya yang lain, Pak. Maksudnya udah nikah sama orang lain. Aduh, hati saya. Suami saya udah pergi, Pak. Memang semua laki-laki itu buaya, Pak. Saya laki-laki, Bu, kecuali Pak Pendeta. Bercanda, saudara ya. Saya bilang, Ibu, udah ampunin suami Ibu. Nggak bisa, Pak, dia bilang. Udah ampunin dong. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya bilang, pantes. Maaf ya, saudara. Maaf, saudara. Memang betul mungkin saudara bilang, Pak, saya bukan pembunuh. Pak, saya bukan koruptor. Pak, saya bukan bla bla bla. Mungkin saudara bilang, Pak, saya nggak lakukan dosa yang besar. Saya mau sampaikan sama saudara, iblis, saudara, ya akan membuat kita tidak mengampuni. Itu pun, saudara, ya godaannya, saudara, bisa, mohon maaf, saudara, bisa mendatangkan ya penyakit, saudara, dendam itu, saudara. Aduh, saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini saudara tertegur, ampunilah. Saya bilang, Ibu nggak bisa ngampuni, nggak bisa. Coba saya tanya saudara, tidak mau mengampuni, dendam, itu salah apa benar? Coba. Salah apa benar? Salah apa benar? Kalau ada yang benar, bilang benar, kita salibkan dia. Salah. Di mata Tuhan lebih lagi. Tuhan nggak mau, Tuhan aja mengampuni. Ibu Gembala pernah bilang kita harus punya hati yang seluas samudra. Iya, saudara, di mana kesaksian Ibu Gembala, ada beberapa orang yang, mohon maaf, ya salah dengan beliau, bahkan mungkin kalau diceritakan, kalau sudah dengar ibadah hari Rabu ya, itu luar biasa. Mungkin salahnya juga udah keterlaluan, tapi ibu tetap memaafkan. Dan ketika Ibu Gembala memaafkan, oh Roh Kudus datang, mengurapi, saudara. Iya, saya mau sampaikan sama saudara hari ini, harus punya hati yang begitu. Jangan saudara salahkan situasi, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang. Kalau hari-hari ini ada, saudara, ya keadaan sulit dan lain sebagainya, kita harus datang sama Tuhan secara pribadi. Saya bilang sama ibu itu, aduh Bu, pantesan aja. Saya bilang, ya udah ampuni Bu sekarang. Nggak mau, Pak. Ya udah, saya bilang, gimana caranya? Saya udah kasih firman, Ibu nggak mau mengampuni, ya gimana Bu? Saya mau doain juga gimana nih? Ya udah saya pulang. Jangan pulang, Pak. Ampuni Bu, nggak mau, Pak. Saya pulang, jangan pulang, Pak. Ampuni Bu, saya bingung. Saya kayak patung Liberty, saudara. Begini mau gimana nih? Saya bilang sama ibu itu, ya udah Bu, ya Ibu kalau sulit mengampuni gimana? Ya udah kita penyembahan dulu deh, kita nyanyi dulu deh. Ya, nyanyi satu lagu, habis itu ibu itu bilang, ya udah Pak, saya buka hati deh Pak mengampuni. Ya mantap, saya bilang. Ya nggak cukup sampai di situ sekarang, doakan, saya bilang. Wih, Pak Pendeta kok naik lagi? Tadi minta mengampuni doang, sekarang minta mendoakan, ya doakan. Kalau udah mengampuni pasti bisa mendoakan, betul apa betul? Betul, apalagi ini suaminya, saya bilang kalau udah mengampuni pasti bisa dong. Aduh, jangan Pak, udah cukup Pak, cukup. Saya bilang enggak, udah doain. Ini iya di atas iya sudah, kejadian nyata sudah. Akhirnya dia bilang, ya udahlah Pak, oke lah, saya doain dia lah Pak. Iya jangan sampai gini loh saudara. Ada orang yang kelihatannya di depan maaf, ya saya maafin. Tapi saya udah gak mau lihat lagi batang hidungnya. Wah, sama aja itu mah, iya kan? Iya, saya maafin.
Ada yang kelihatannya rohani gitu saudara. Iya saya maafin. Saya doain dia. Biar Tuhan jamah, hajar, hancurkan, murka Allah turun. Wih lebih kejam saudara. Saya mau bilang sama saudara, ini salah saudara. Iya. Saya bilang sama ibu ini, Bu, ayo doain. Ya baik Pak, saya doain. Tuhan, dimanapun dia itu berada. Dimanapun bajingan itu berada. Saya bilang stop. Siapa namanya tadi Bu? Itu namanya dia Bu. Oh bukan Pak. Tapi kan memang kalau orang begitu kan harus, ya saya bilang Bu, nggak boleh saya bilang. Ya harus sungguh-sungguh. Oh baik Pak. Akhirnya dia doa sungguh-sungguh. Ya dalam nama Yesus Tuhan tolong Tuhan. Ya akhirnya dia sungguh-sungguh. Udah selesai itu dibuka pintunya. Kamarnya bagus saudara. Tapi ya udah sumpok gitu saudara. Karena nggak pernah dibuka. Ini Pak kamarnya. Oh saya urapin doain. Ya kita doa, kita penyembahan di situ. Udah Bu saya bilang di kamar daripada nggak dipakai, pakai lagi nggak apa-apa. Auranya nggak ada aura, nggak ada. Ada orang-orang yang percaya begitu. Udah nggak ada, udah diurapin pakai minyak, udah. Pokoknya ini penuh kemuliaan Tuhan. Udah, ya. Setelah itu kita nyanyi lagi, kita berseru lagi, bersyukur. Puji Tuhan, saudara. Ya, minggu ke minggu, waktu ke waktu, saudara, tubuhnya makin gemuk lagi, kelihatan makin fit lagi, pulih lagi. Kenapa, saudara? Ya, karena di hatinya, saudara, dia sudah bisa mengampuni, terpancar kehidupan dari hatinya. Iya, dan saya percaya, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Amin. Iya, bahkan sampai suatu titik ibu ini bersaksi, di mana dia sudah disembuhkan Tuhan, tidak lagi sakit, bahkan hidupnya sekarang diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, mengalami kesembuhan, benar. Banyak orang-orang datang ke Tiberias, saudara, dengar khotbah gembala sidang kita Pendeta Pariaji, hidupnya bertobat, lalu mengalami apa? Kesembuhan, pemulihan. Ya, saudara. Ada seorang ibu juga, saudara, Ibu Salim namanya, saudara, itu dipulihkan, diberkati Tuhan. Tadinya tidak mengenal Tuhan. Tadinya, saudara, ya mohon maaf, saudara, ya lebih-lebih, ya dia nggak kenal Tiberias, nggak kenal Tuhan, saudara. Ketika hidupnya mengalami sakit yang cukup parah, memang dia cerita bahwa masa lalunya kelam, saudara. Dan dia mengalami sakit yang cukup parah, divonis oleh dokter, saudara. Ya mengalami tumor ganas dan harus dioperasi segera. Dan ketika dia dengar dari temannya, saudara, ada gereja yang namanya Tiberias, gereja kita terkenal dengan mujizat kuasa Allah, amin. Gereja di akhir zaman ini, saudara, jelas, ya. Oleh karenanya ibu ini datang, saudara. Dan dia dengar firman, gembala sidang kita menyerukan, mari hidup pertobatan. Pak Paridi sudah diberikan penglihatan tentang neraka, di mana orang-orang yang terlambat bertobat. Ada di sana. Ibu ini tertegur dan berubah sungguh-sungguh. Akhirnya dia minta doa kepada Pak Pariaji, Pak, tolong Pak, sakit tumor ganas. Dan Selasa besok mau dioperasi. Pak Pariaji doain dalam nama Tuhan Yesus, tidak dioperasi. Ketika ada pertobatan, ada kuasa Allah terjadi, amin. Ya saudara, Seninnya dicek, saudara. Ya masuk hari Selasa mau dioperasi. Semua dokter terheran dan kaget karena tumornya tidak lagi ditemukan. Hilang semua, tidak ada lagi. Bahkan ibu ini disembuhkan sekarang di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, dimanapun juga Anda berada, setiap umat Tuhan, mari hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam firman Tuhan. Ya dari mimbar Tiberias, Pak Parji gak pernah bosan bersama ibu menyerukan agar Anda dan saya hidup dalam kebenaran, supaya hidupmu di bumi diberkati penuh damai sejahtera Allah. Yang kedua, saudara, next berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Menjaga apa? Menjaga apa? Kesetiaan, saudara. Yang terakhir, yang kedua, menjaga kesetiaan. Kita lihat ayatnya. Yuk perhatikan baik-baik. Lihat, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Kita hidup dalam apa? Dengan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab katakan. Oleh karenanya kita yang sudah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Sesungguhnya damai sejahtera menjadi bagian Anda dan saya. Oleh karenanya, yaitu Anda dan saya harus tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan sama saudara. Bilang kanan kirinya dulu. Setia, bilang setia. Bilang setia, gak apa-apa. Bilang, di rumah juga, dimanapun Anda berada. Kalau berdua bilang setia. Kalau sendiri bilang setia. Kalau perlu cari kaca, setia gitu. Ya. Hidupmu harus setia. Ya, salah satu sifatnya Allah dalam Galatia 5 adalah setia. Saya mau sampaikan hari ini. Yuk. Kalau Anda dan saya mau diberkati dengan damai sejahtera, bahkan di tengah pandemi masa sukar, setia. Setia sama Tuhan Yesus. Iya. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, kata firman Tuhan dalam Ulangan 5. Terus dalam jalannya Tuhan, puji Tuhan. Kalau hari ini sudah punya keputusan, Pak, sekali Yesus tetap Yesus, mantap.
Yes, sekali Yesus tetap Yesus, luar biasa. Pak Freji selalu bilang, jangan tinggalkan, jangan jual. Ya, maaf saudara, demi uang, demi harta, bahkan yang lebih ngeri apa? Demi pasangan hidup. Waduh, iya. Ya kalau ditanya, kenapa kamu tinggalkan Yesus demi cuma pasangan hidup? Habis gimana Pak? Habis gimana? Saya udah cari-cari di gereja, udah obral, cuci gudang, big sale, great sale. Matius, Markus, Lukas, Andreas, Yakobus, Timotius, nggak ada yang mau Pak. Di luar ada Mahmud Pak, lumayan. Lesung pipitnya ada 11 Pak. Ini orang apa cumi-cumi saudara? Ya mohon maaf, saya mau sampaikan sama saudara. Iya, habis gimana ya Pak? Jangan. Apapun itu alasannya. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Dan juga yang kedua saudara, mohon maaf saudara. Ya mungkin saudara nggak kemana-mana, tetap datang ke gereja, puji Tuhan. Tapi mohon maaf, jangan juga datang ke gereja, cari kekuatan di tempat lain juga. Masih ada orang-orang yang begitu saudara. Iya, pergi cari kuasa gelap, pergi cari kekayaan, pesugihan dan lain sebagainya. Mohon maaf, masih percaya dengan hitung-hitungan. Ada seorang ibu telepon saya bilang, aduh Pak Pendeta, kenapa Bu? Aduh doain dong rumah saya tusuk sate. Saya bilang satenya sate apa ya Bu? Kalau sate babi saya datang nih. Enak soalnya. Dia bilang ya bercanda aja Pak. Lalu ibu yang bercanda. Saya mau bilang sama saudara, dimanapun rumahmu, ada minyak urapan diurapi, ada kemuliaan Allah di sana. Amin. Ada doa di sana, ada kemuliaan Allah di sana. Ya. Oleh karenanya mohon maaf saudara, jangan Kristen tapi saudara maaf cari kekuatan di tempat yang lain. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Jangan menyimpang, jangan belok saudara. Mungkin ada godaan. Mungkin ada ya orang bilang udah kesini bisa, nanti bisa jadi kaya dan lain sebagainya. Udah kesini nanti bisa dapat kesembuhan dan lain sebagainya. No. Saya mau bilang sama saudara, hanya di dalam Yesus Anda dan saya akan terima damai sejahtera. Amin. Yes, kesetiaan kita hanya di dalam Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara akan melihat berkat, akan melihat kemuliaan Allah, mujizat. Walaupun mungkin hari ini mungkin saudara bilang, Pak, saya udah doa, saya udah minta, kok belum juga ya dijawab sama Tuhan. Tetap setia, karena pasti ada waktunya Tuhan jawab doa Anda. Amin. Ada waktunya mujizat pasti terjadi. Amin. Ya saudara, seorang ibu di Cawang, saudara, ya dulu namanya Cawang Kencana, saudara, sekarang pindah di Park Cawang, saudara, ya ini terakhir ya, itu dia saudara berkisah, di mana dia mengalami sakit kanker, saudara, ya, dan stadiumnya cukup tinggi, saudara, bahkan menjelang stadium akhir, saudara, dia berkisah, dia bercerita bahwa ketika dia sakit kanker, tentunya hancur hatinya, divonis kanker, hancur hati, dia datang ke gereja berdoa. Dan dokter yang menanganinya bilang, Bu, umur ibu gak akan lama. Kalau dilihat ya dari kekuatan fisiknya dan lain sebagainya, mungkin udah dicek ya dalam bidang medis, udah dilihat, dicek, mungkin ibu ya, mohon maaf Bu, ya gak akan lama Bu, paling setahun lah. Sedih gak saudara? Sedih. Punya anak masih kecil. Dia pulang ke rumah, dia doa, Tuhan tolong kasih panjang umur Tuhan. Dia datang ya minta perjamuan doa saudara. Pulang ya masih sakit. Besoknya lagi dia tetap setia. Kanan kiri udah bisikin, lo ngapain ke gereja nggak sembuh-sembuh? Udah kesini sama gue, ikut gue. Cari kekuatan lain, cari dukun paranormal. Dia bilang enggak. Dia tetap datang ke Tiberias. Setahun berlalu saudara. Setahun berlalu. Mati enggak? Enggak. Tapi dia bilang apa? Masih ada penyakitnya. Ya saya mau bilang sama saudara, Tuhan bisa nggak sembuhin cepat? Bisa. Hari itu juga bisa. Oh banyak mujizat di Tiberias langsung sembuh. Bapak Reci doain orang sembuh. Tidak kanker bisa. Tapi Tuhan punya rencana mungkin untuk ibu ini. Ya dan benar Tuhan punya rencana. 2 tahun saudara. Nggak mati. Tahun ketiga dia datang ke dokter. Belum. Tahun keempat saudara. Suster bilang, ibu nggak usah kesini lagi bu, udah. Pak dokter udah nggak ada di tempat, udah meninggal, saudara. Dokternya meninggal duluan, saudara. Iya, ini iya kisah nyata, saudara. Dan tahun kelima dia disembuhkan oleh Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maaf, saudara, jelas ya, memang 5 tahun lama nggak? Lama, saudara. Lama. Tapi dia tetap setia. Amin. Iya. Dan sekarang, saudara, kenapa saya bilang ini rencana Tuhan? Dan sekarang dia jadi saksi di mana-mana. Memberikan kekuatan untuk orang-orang yang sakit kanker. Bahwa jangan takut, jangan khawatir. Mujizat ada, Tuhan Yesus ada untuk menyembuhkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut. Anda di Tiberias,
Jaminan kuasa Allah yang luar biasa akan terjadi, dinyatakan senantiasa. Karena gembala sidang kita diberi kuasa, diberi perintah, diberi kuasa, dimateraikan. Untuk apa? Anda dan saya di akhir zaman, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Telah dibuktikan, bayi-bayi mati dalam kandungan saja dibangkitkan. Ya saudara, belum pernah ada dalam sejarah dunia saudara. Ya, seorang bayi yang tidak ada pembuluh darahnya, ya jadi ada pembuluh darahnya. Ya harusnya 2 di jantung saudara, ya satunya tidak ada saudara. Ya akan dibuat pembuluh darah buatan saudara. Dan ketika mau masuk ruang operasi dikasih perjamuan, harusnya 8 jam, 3 jam dokternya keluar kaget. Kenapa? Karena bukan dokter yang bikin, tapi tiba-tiba ada. Itu Tuhan yang bikin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi hidup kita hari-hari ini. Kalau hari ini mungkin kau ada masalah, tantangan, pergumulan, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang menjamin bahwa hidupmu akan terus damai sejahtera. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesetiaan. Maka masa boleh sulit, masa boleh sukar. Tapi beda, Anda dan saya tidak dikalahkan oleh masa dan keadaan. Karena Anda dan saya di dalam Tuhan. Berkat kita dari surga, kesehatan, kekuatan kita dari surga, dari Tuhan Yesus. Kita yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dengan hati bersyukur dimanapun Anda berada. Puji Tuhan Tiberias. Jangan takut, jangan khawatir. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Haleluya. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang. Panggil dia Bapa, kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Meskipun keadaan berat, kami ada di masa yang sukar, tapi kami tidak takut karena kami percaya bersama Tuhan kami tenang, bersama Tuhan kami kuat. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama di saat badai, di saat badai, amin, ku akan terbang bersamamu. Pagi ini kami katakan kami tenang sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu, pandang wajahnya, katakan di saat badai. Tuhan lihat iman percaya kami pagi ini di Tiberias. Kami katakan, kami nyatakan, kami percaya Tuhan. Amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan di saat badai, di saat masalah apa yang sedang kau alami, tantangan apa yang sedang kau alami hari ini. Bahkan mungkin kau sedang sakit dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Katakan kami percaya kami akan terbang dalam kemuliaan Tuhan, menerima mujizat dan kesembuhan, menerima pemulihan dan berkat atas semesta. Engkau Raja kami, ku tenang sebab kau Allahku. Sama-sama angkat tanganmu semua. Di saat badai bergelora, kami percaya
pagi hari ini Tuhan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diberkati lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang selalu ada dalam rancangan Tuhan, jaminan rancangan Tuhan, damai dan sejahtera bagi setiap kami. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk mampu senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami hidup benar, hidup kudus, kami percaya dalam hidup kami akan terus tumbuh damai sejahtera. Kami bersyukur, ajar kami juga hidup dalam kesetiaan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami, maka kami setia kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan Yesus dalam kesetiaan ada berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan juga selalu ada nyata dalam hidup kami. Sekalipun masa ini sukar, tapi kami tidak takut, kami tetap tenang. Karena satu hal yang kami pegang teguh, karena Engkau yang menjadi Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu kemuliaan dari Tuhan turun bagi gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dalam perjamuan kudus kami percaya ada kuasa Allah, tanda kuasa ilahi yang nyata. Siapapun sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu gembala yang martir diberi kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini, bahkan siapapun yang hari ini sedang terkapar sakit, Tuhan beri kesembuhan, mujizat terjadi. Ada pemulihan, ada berkat Tuhan. Maka siapapun hari ini, yaitu masuk bersama-sama sakramen perjamuan kudus, mujizat dinyatakan. Nah firman-Mu yang berkata bahwa setiap kami yang tinggal dalam Engkau, Engkau tinggal dalam setiap kami. Kami akan melihat kemuliaan Allah, kehidupan kekal, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan yang memanggil, memilih gembala kami. Tuhan yang memberi perintah tertulis di langit bagai api. Bahkan lebih dari 7 kali Tuhan mengajar tentang perjamuan yang benar. Telah dibuktikan dengan banyak tanda kuasa mujizat di Tiberias. Hari ini kami bersyukur, maka kami yang seperjamuan juga kami pasti diberkati. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Oleh karenanya kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami sadar kalau kami beri persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dan setiap rupiah kami yang kami bawa ini banyak jiwa dimenangkan. Maka dari mimbar ini hamba doa berkati kembali keluarga-keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka. Bahkan juga masa depan mereka diberkati Tuhan. Dalam masa pandemi ini pun kami tidak kekurangan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan boleh sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati saudara. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Akan langsung dipimpin oleh gembala sidang kita terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama-sama siapkan hatimu, siap terima berkat Tuhan pada pagi menjelang siang hari saudara. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan Yesus Kristus, angkat suaramu bersama-sama saudara. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sambil kita panggil beri bersama-sama saudara, kita katakan tubuh dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah dengan kasih Kristus. Kami mengundang Kepala Sidang Kristen Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan juga Ibu Gembala, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, bersama-sama disiapkan untuk memimpin perjamuan kudus kami pada siang hari. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Untuk ingat kembali bahwa tugas saya mengembalikan minyak anggur. Langsung terus di langit juga lisan. Kita baca kembali di Wahyu 6:6-8.
Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan ketika aku melihat sesungguhnya kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Perhatikan sekali lagi, minyak anggur tidak rusakkan. Tuhan perintah baik tertulis atau lisan, bahkan nyebut lebih roti mana. Roti yang langsung makan tur padang gurun, juga demikian menuju tanah perjanjian juga makan tur pakai roti mana. Demikian juga akhirnya mencapai tanah perjanjian. Maka artinya gambar lagi, tugas saya ngambil minyak anggur. Yang istilah Tuhan, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya bukti, mana ada dunia ada orang dikubur puluhan tahun dibongkar tetap utuh, tetap fresh, nggak ada, di dunia pun ada, kecuali gereja fresh, karena perintah langsung dari Tuhan mengembalikan, termasuk bagaimana walaupun ada sampar, ada kelapan, maka Anda tinggal menontonnya, maka dikatakan apa? Yaitu minyak anggur nggak akan diusahakan, walaupun resesi, walaupun ada sampar yang melanda dunia, Anda punya iman, ada Yesus, ada minyak anggur, Anda dan saya tinggal nontonnya. Anda imani perintah Tuhan, sekali lagi kuasanya tiada tarawih. Maka kita kembali sekarang sini, yaitu Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan kata Yesus, yaitu Anda cari mujizat. Gereja mujizat itu contohnya apa? Harus bangkit orang mati, buka orang buta. Tuhan yang katakan di dalam setiap Injilnya. Maka jangan mencari makanan dunia yang bawa kematian, tapi terima tubuhnya, darahnya. Kita akan terima perjalanan ini agar Anda yaitu bangkit hari kiamat. Karena jadi menerima tubuh darah Yesus artinya apa? Agar Anda hidup kekal. Jadi Tuhan mengatakan kamu dari makan dunia akan mati suatu hari, tapi menerima tubuh Yesus Anda hidup kekal sepanjang masa di surga. Anda tidak mengalami penderitaan. Mari kita firman Tuhan, dengan tubuh darahnya saya diberi kuasa untuk mengatakan tubuh Yesus karena saya seorang martir. Tuhan zaman ini masih mencari martir untuk kembali kuasa minyak dan anggur. Tuhan beri kepada saya, pada zamannya aku mencari seorang martir yang kembalikan kuasa minyak anggur. Mari kita angkat roti, kita doa untuk roti ini. Roti ini kita angkat jadi tubuh Yesus. Anda imani, saya seorang martir diberi kuasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, keluarga aku sehat, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kutuk ketuaan, kami doa, kami tolak buta, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak sudah, tidak dioperasi.
kami doa lepas sempurna, limpah sempurna berkati, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kena, kami tolak virus corona, keluarga aku tidak kena virus corona, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga aku tidak ada kena virus corona, kami tolak virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa keluarga aku dibakari malaikat tanah, tidak ada virus masuk rumah tanggaku. Kami doa keluarga kamu, keluarga kami semua sehat sempurna. Kami tolak segala kanker, tumor, leukemia. Kami doa tidak terkapar di masyarakat saya. Kami doa bangsa kami jauhkan dari virus corona. Bangsa kami diberkati, tidak kena resesi, tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Anda ulang yang saya ucapkan. Anda nanti sebut sakit apa, sebut nanti ada sebut doa sejenak. Anda imani, Anda dengan namanya darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya nubatkan ibu-ibu yang kandungannya mati dengan satu pot nih, darah kebangkitan kehidupan. Anakmu selamat, betul-betul selamat dengan satu pot berjani. Mari kita angkat tangan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, bila darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang akan mengampuni dosa-dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, selabatan kami tolak segala dosa, kami tolak setan-setan, kami tolak orang ketiga di rumah tangga, keluarga kami, keluarga yang kudus, siap masuk surga, agar punya rumah di surga dan di bumi. Yang kedua, dari rambut kaki kami sehat, tidak migrain, tidak betul, kami tolak kutuk-kutukan, kami tolak bodoh pelupa, anak muda yang pandai, yang IQ-nya lebih dari 160, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, darah kebangkitan yang mengurapi kami semua, agar kami disucikan, diberkati, mengurapi kami, agar kami sehat sempurna. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna. Kami tolak batuk flu. Kami doa agar mulut kami ada kuasa, ada mujizat, diurapi kami, agar kami mulia. Yang segambar sepeda, kami doa bersama ini memberkati kami. Kami sehat, tidak terasa sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak dioperasi, berkati agar tulang-tulang sehat semua, tidak keropos tulang, kuat pesan, tidak lumpuh, tidak akan jatuh di luka. Kami doa segala penyakitku sembuh hari ini. Kami firman Tuhan diangkat di atas kayu salib. Anda doa sama masing-masing, sebut sakit Anda. Sebut sakit Anda, doa, Tuhan tolong sembuhkan dengan darahnya, dengan pilurnya menyembuhkan Anda. Yesus ditombak, ditikam, disalibkan agar untuk kita, untuk Anda, agar Anda bebas dari penderitaan, agar Anda tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami tolak virus, tidak, virus corona dikalahkan oleh darah Yesus, virus corona dikalahkan oleh korban darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar untuk mengucapkan bahwa berjam ini lebih dari roti mana. Jangan roti mana. 40 tahun makan tidur. Ini padang gurun, artinya kami semua, yaitu kami semua hidup di bumi, di surga. Yang kedua, jangan roti nasa, ada tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan, kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk surga. Yang ketiga, dengan roti masabari sepatu baru, yang artinya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesian, roh bang kami tolak, segala penyakit kami tolak, keluargaku dipagari dengan darah Yesus, dan kemudian tidak kena virus corona, kami tolak virus corona,
tidak nimpa keluargaku. Kami tolak virus corona, bangsa kami selamatkan virus corona, bahkan bangsa lain yang kena virus corona seperti Singapura, India, Amerika bebas virus corona. Kami doa bangsa kami bebas resesi, bebas corona, segala penyakit sudah diangkat di atas kami. Ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Tadi perintah Tuhan Yesus terus di langit, tugasmu parsing membawa kuasa minyak urapan. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Ada minyak urapan, Anda satu atas keningmu, Anda di mana-mana dijaga malaikat. Anda akan mulia segala macam. Dan Anda yang sakit nanti sudah doakan minyak ini oleh si yang sakit. Sebut sakit Anda oleh si yang sakit. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah penyerapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami yang punya kerajaan surga, memberi kami urapan kemuliaan. Kami mulia, bebas, virus corona tidak akan nimpa keluarga kami, tidak nimpa keluarga kami, virus corona bebas bangsa kami dari virus corona. Bangsa-bangsa seperti India, Amerika, di Brasil, Tuhan bebaskan dari virus corona, agar bebas dari segala virus corona. Minyak ini urapi kami, di mana-mana dijaga oleh malaikat. Kami diurapi menjadi warga surga, diurapi bebas dari kutuk sakit penderitaan. Bangsa kami diberkati, bebas corona, bebas dari resesi. Diurapi kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam penyerapan urapi kami, agar kami mulia. Kami bebas dari segala kutuk sakit, bebas dari virus corona. Kami doa, sembuhkan Anda sakit Anda, sembuhkan sakit Anda. Nanti oleh si bangsa sakit, ada oleh si bangsa sakit. Minyak ngurapi mereka yang sakit sembuh Tuhan, bebas dari penyakit, bebas penderitaan. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, tidak ada corona masuk rumah tangga mereka. Kami terus Engkau yang ajar, minyak ini punya kuasa bangkit orang mati, bahkan ngubur orang dibangkitkan awet muda. Maka minyak ini muliakan mereka, bebas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bebas dari dalam penyerapan. Muliakan Allah, muliakan kami. Agar setiap orang pakai minyak ini diberikan kemuliaan, agar bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk surga. Agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah penyerapan. Anda oleh yang sakit, doa kami, Anda bebas dari penyakit, tidak corona, tidak sakit, tidak kena resesi. Anda diberkati, minyak ini penuh kuasa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah melayani kami pada pagi hari ini dalam firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Kita mengucap syukur di mana telah dijelaskan tadi, yaitu oleh Gembala kita, Pendeta Pariaji dan Ibu Darniati, juga telah dibacakan ayat-ayatnya di mana Anda dan saya, kita perlu yaitu senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Kita juga perlu diurapi terus dengan minyak urapan saudara, agar Anda dan saya di akhir zaman tidak dikalahkan virus. Amin. Tidak dikalahkan penyakit. Bahkan yang terindah yaitu ketika kita perjamuan tadi disampaikan oleh Gembala, Anda dan saya yaitu memperoleh keselamatan, yaitu akan bangkit akhir zaman. Katakan amin. Yes, selama di bumi Anda dan saya yaitu akan diberkati seperti di sorga, penuh kemuliaan Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita akan tutup ibadah ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita naikkan pujian kita dengan hati bersyukur. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar. Angkat tangan kita, sebab Kau besar. Dengan iman perbuatanmu ajaib, kami agungkan Engkau. Sungguh tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Kau ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh Tuhan, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di akhir ibadah kami. Pada pagi hari ini kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Di Tiberias kami disembuhkan, di Tiberias kami dipulihkan, di Tiberias kami diberkati, diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pagi hari ini. Maka sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa bersatu hati, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Tuhan berkati bangsa yang maju dan makmur. Tuhan terus berkati bangsa ini Tuhan. Kami tolak segala yang jahat. Kami doa Tuhan, keamanan bangsa ini, ekonomi bangsa ini diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap persoalan bangsa ini, tangan Tuhan yang kuat menolong. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Bebas virus corona. Kami doa Tuhan memberkati pemerintahan bangsa Indonesia. Pak Presiden Jokowi diberkati, wakilnya Pak Maruf Amin. Kami serahkan para menteri. Kami serahkan juga yaitu TNI dan Polri. Kami serahkan menjaga kedaulatan keamanan bangsa. Pak Kapolri, Pak Panglima, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Riza. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga yaitu keamanan kota ini diberkati Tuhan. Kami serahkan Kelapa Gading dan sekitarnya juga diberkati. Juga dimanapun umat-Mu berada, ibadah via live streaming, di rumah, di tempat mereka berada, kami percaya kemuliaan Allah juga menyertai kota-kota di mana mereka ada. Maka kami doa juga Tuhan berkati gereja kami Tiberias, penuh kemuliaan Allah. Tuhan pakai semakin dahsyat di akhir zaman. Banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kami serahkan setiap program ibadah online offline. Banyak jiwa diselamatkan. Kami serahkan gembala kami yang terkasih, Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan senantiasa. Bahkan sampai Tuhan datang memimpin Tiberias penuh kemuliaan Allah. Bersama keluarga, anak cucu menantu diurapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Kami serahkan juga Pak Argo Pariaji ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai. Kami doa Tuhan Yesus, siapapun mengambil bagian dalam pelayanan di gedung gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, semua diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini Pak Ronald bersama dengan semua tim diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan tim worship. Kami serahkan semuanya dalam penyertaan, dalam berkat Tuhan. Worship leader, kami serahkan singers, pemain musik, sound operator, multimedia. Kami serahkan tim event. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan umat-Mu, setiap pokok-pokok doa umat-Mu. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Siapapun juga tidak sempat tulis pokok doa. Doa-doa mereka juga dikabulkan Tuhan. Kami cabut segala kutuk penyakit dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, hidup mereka diberkati, hidup mereka dipulihkan. Kami tolak segala kata kutuk kekurangan dalam nama Yesus. Tidak kekurangan, apa yang mereka perlu Tuhan sediakan, yang mereka kerjakan berhasil, keluarga mereka semua diselamatkan, tidak ada yang terhilang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bahkan besok juga Senin hari kerja, apa yang mereka kerjakan pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Anggoro bersama keluarga diberkati, Pak Antoni bersama keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami serahkan Bu Intan Sri Sitomorang bersama keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karen Jonathan semua diberkati Tuhan, bersama keluarga besar Ibu Delima, Pak Henry diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Hendra, Ibu Winda. Kami serahkan juga proses lahiran semua lancar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga seorang anak kecil bernama Gania. Tuhan tolong tidak tumor di mata, sembuh dalam nama Yesus. Ada mujizat terjadi. Pak Frans Polnaya diberkati Tuhan, Pak Martin diberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Juga siapapun
siapapun yang hadir di tempat ini pagi hari ini, kami percaya diberkati Tuhan. Kami percaya dalam perjalanan pulang Tuhan menyertai, tidak celaka bahaya. Kami tolak segala yang jahat, kami terus diurapi, kami terus diberkati, diperlengkapi dengan minyak dan anggur, tidak dirusakkan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Allah hadir di tengah kita, Tuhan Allah hadir untuk memberkati kita. Seluruh hidupmu diberkati Tuhan. Dan sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada bagi kita hari ini, esok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Mohon agar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, guna menghindari kerumunan, tetap memperhatikan instruksi dari para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengarahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih ke pintu keluar. Tetap gunakan masker, menjaga jarak, tidak bersalam-salaman, dan tidak ada altar call. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau menyerahku. Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.